Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya Ibu isi presensi terlebih dahulu ya. Halimatus Sa'diyah Hadiroh. Anis Meisa Fitri Hadiroh. Narisha Alfida Hadiroh. Oke, masuk semua ya hari ini. Sekarang tanggal 16 Juli. Hari ini yaitu pembelajaran fikih tentang riba, bank, dan asuransi. Nah, sebelum kita memulai pada materi pada siang hari ini, apakah masih ada yang ingat materi pada minggu lalu? Tidak, Bu. Materi minggu lalu yaitu mengenai sujud. Apakah ada yang tahu sujud itu apa? Gerakan sholat. Ya. Sujud yang disunahkan dalam sholat ada berapa? 3. Bisa disebutkan? Sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Masih ingat ya, meskipun hanya sedikit. Materi hari ini yaitu tentang riba, bank, dan asuransi. Sebelumnya yaitu yang pertama tentang riba. Riba di sini dari bahasa Arab yaitu ziyadah, yang artinya tambahan. Riba di sini yaitu tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sementara menurut istilah, riba itu pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Yang kedua yaitu bank. Bank di sini adalah badan usaha yang menghimpun dari dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. Yang ketiga yaitu asuransi. Asuransi itu perjanjian pertanggungjawaban bersama antara dua orang ataupun lebih. Pihak yang satu menerima pembayaran, terjadi suatu musibah sedangkan pihak yang lain termasuk yang terkena musibah membayar iuran yang telah ditentukan dalam waktu dan jumlahnya. Hukum riba itu yang tentu haram. Haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, dalam Al-Quran itu hukum riba terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua yaitu hukum bank. Hukum bank ada beberapa pandangan mengenai hukum perbankan, yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan subhat atau samar-samar. Dan yang ketiga yaitu hukum asuransi. Ada beberapa status hukum tentang asuransi, yaitu ada yang mengharapkan, ada yang boleh, dan juga subhat. Nah, contoh dari praktek ribawi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya Mbak Halimatus Sa'diyah meminjam uang kepada Mbak Anis. Nah, dalam tempo jangka waktu 2 bulan. Saat waktunya tiba, Mbak Halimatus meminta uang yang dipinjam oleh Anis. Tetapi si Mbak Anis ini bilang bahwasannya belum bisa membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan yaitu 1 bulan. Sehingga si Mbak Halimatus Sa'diyah ini menyetujui dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar atau dikembalikan yang awalnya meminjam 500 bakal kembali 560. Nah, penambahan jumlah peminjaman ini termasuk kategori riba jahiliyah.
ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, ibu yang akan bertanya kepada kalian. Yang pertama, riba. Riba itu apa? Riba yaitu Tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Yang kedua, bank. Badan usaha siapa pinjam. yang menghimpun dana dari masyarakat. Asuransi. Asuransi yaitu Asuransi itu artinya jaminan. Nah, hukum dari riba terdapat pada surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah ayat 275 Mengatakan bahwa riba itu hukumnya haram. Yang kedua, hukum bank. Hukum bank itu ada beberapa pandangan, yaitu ada 3. Yang pertama, mengharamkan, tidak mengharamkan, dan subhat. Sama pula seperti hukum asuransi. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, ibu beri kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai riba, bank, dan asuransi, bahwasanya dalam Islam itu diharamkan, terutama pada riba. Islam sangat mengharamkan riba yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga ijma. Baik, sekian pembelajaran saya pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya memberi tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan LKS mengenai materi riba, bank, dan asuransi. Bisa dikumpulkan minggu depan di meja ruangan ibu. Baik, Bu. Ibu akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum pelajaran dimulai, maka terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Anis Mesa Fitri. Hadiro. Tarisya Alfida. Hadiro. Tina Nurjana. Hadiro. Ifatul Akademiyanti. Ada semua ya. Ya, Bu, nihil. Anak-anak tahu sekarang mau belajar apa? Tidak tahu, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang adat terhadap lingkungan. Sebelumnya minggu lalu kita telah belajar materi adat terhadap pergaulan remaja. Apa anak masih ingat? Contohnya yaitu tolong sebutkan akhlak tercela bagi anak remaja, Mbak Anis. Akhlak tercela seperti meminum minuman keras, kemudian mencuri. Kemudian kalau akhlak terpuji, contohnya Mbak Tarisya, suka menolong orang lain. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang adat terhadap lingkungan. Sebelumnya kita akan mengetahui arti dari adat. Adat menurut bahasa ialah kesopanan, kehalusan, dan kebaikan yang diperbaiki. Sedangkan menurut istilah ialah suatu ibarat tentang pengetahuan
Kemudian arti dari lingkungan sendiri ialah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti ada tumbuh-tumbuhan dan juga hewan dan makhluk yang lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan antara adab terhadap lingkungan, yaitu tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar atau tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan dan makhluk yang lainnya. Nah, di sini terdapat dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Mengapa ada dalilnya? Karena sebagai umat Islam kita sudah sepatutnya untuk memperhatikan bagaimana mengenai adat tersebut, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum dabbatin mimma minhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlaini wa minhum may yamshi 'ala arba'in yakhluqu Allahu ma yasha'u innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang bagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, semuanya diciptakan oleh Allah agar dapat dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Tadi yang pertama ada Quran surah An-Nur ayat 45. Kemudian yang kedua ada Quran surah Al-Baqarah ayat 29. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Dengan adanya firman tersebut, firman kedua surah tersebut, maka Allah memerintahkan kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia, agar tidak merusak lingkungan, melainkan untuk tetap menjaga. Karena apa? Jika kita merusak lingkungan, sama saja akan merugikan hidupnya sendiri. Seperti contohnya, siapa yang bisa memberi contoh merusak lingkungan? Mbak Anis? Memotong pohon sembarangan. Apa akibatnya? Bisa menyebabkan longsor, banjir, Iya, dan tanah longsor. Kemudian bisa beri contoh lagi Mbak Vina tentang itu merusak lingkungan. buang sampah Nah, sembarangan. sembarangan. Contohnya tidak usah jauh-jauh, di dalam kelas ini tentu ada banyak sampah yang perlu kita perhatikan. Di sini perlu adanya adab terhadap lingkungan. Yang pertama ada larangan merusak atau mencemari lingkungan. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, menganjurkan menghidupkan lahan mati. Yang keempat, tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau hewan. Kemudian yang kedua, bukan terhadap lingkungan saja, tapi ada terhadap hewan juga. Yang pertama adalah memberikan makanan dan minuman serta kasih sayangnya kepada hewan. Seperti contohnya, apabila kita memelihara kucing, wajib hukumnya kita untuk memberi makanan dan minumannya. Kemudian yang kedua, apabila seorang muslim akan menyembelih hewan, hendaknya menggunakan pisau yang tajam, karena agar hewan tersebut tidak merasakan kesakitan. Dan yang terakhir, diperbolehkan membunuh hewan yang mengganggu dan berbahaya. Contohnya seperti apa mereka? Hewan yang berbahaya yang boleh dibunuh, contohnya seperti kalajengking, kemudian ular. Bagus. Dan yang terakhir ada hikmah adab terhadap lingkungan. Yang pertama ialah melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan untuk manusia. Yang kedua, dengan kita menjaga
lingkungan sekitar, kita bisa meningkatkan keimanan dan juga rasa syukur kita terhadap segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas alam semesta ini. Dan yang terakhir, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dapat memanfaatkan serta menggunakan sumber daya alam yang ada. Mungkin dari sini apa ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu Ibu yang akan bertanya. Tolong sebutkan adab terhadap lingkungan apa saja, Mbak Vina. Tidak diperbolehkan merusak atau mencemari lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menganjurkan menghidupkan lahan mati. Kemudian ada adab terhadap hewan. Coba disebutkan Mbak Tarisha apa saja. Adab terhadap hewan memberikan makanan dan minuman. Ya. Seorang muslim yang akan menyembelih hewan hendaknya menggunakan pisau yang sangat tajam. Ya. Kemudian yang terakhir ada diperbolehkan Boleh membunuh hewan yang mengganggu dan berbahaya. seperti Ular, serigala, kalajengking. ya. Kemudian ada hikmah terhadap lingkungan. Mbak Anis tolong disebutkan hikmahnya tadi. Melaksanakan amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan untuk manusia. Yang kedua ada meningkatkan keimanan serta rasa syukur terhadap segala macam pemberian dari Allah. kemudian yang ketiga ada Beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya. 4. Gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan serta menggunakan sumber alam. ya, terima kasih. Dari sini mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Tidak ada Bu. Nanti untuk tugas minggu depan ialah mengerjakan tugas yang ada di KKS ya. Ya, Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah adab terhadap lingkungan merupakan tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar. Di sini ada dalil yang menyebutkan di surah An-Nur ayat 45 dan surah Al-Baqarah ayat 29. Dan kemudian adapun adab terhadap lingkungan, larangan merusak atau mencemari lingkungan, menjaga kebersihan, menganjurkan menghidupkan lahan mati. Dan adab terhadap hewan, memberikan makanan dan minuman selalu sebagai kasih sayang. Dan seorang muslim diperbolehkan menyembelih hewan jika menggunakan pisau tajam dan belenggu hewan mengganggu dan berbahaya. Hikmahnya nanti bisa dibaca ya. ya bukunya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk hari ini ada yang nggak masuk? Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat mengenai materi yang kemarin? Tidak. Untuk materi kemarin yaitu tentang sujud. Sujud itu ada berapa? 3. Kan? Sujud syukur, sujud cabi, sujud tilawah. Pengertian dari sujud syukur itu apa? Sujud Syukur ketika kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala.
adalah hewan yang dikorbankan, disembeli saat Idul Adha. Adha. Kurban pengertian kurban itu berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba yang produk kurbanan yang berarti dekat. Maksudnya adalah mendekatkan diri dengan mengerjakan perintah Allah. Sedangkan menurut syariat kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Adapun dasar-dasar hukum. Ada yang tahu hukum dari penyembelihan kurban? Sunnah muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Ketika kita melakukannya mendapat pahala, ketika kita tidak melakukannya Juga tidak mendapatkan dosa. Untuk dasar hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Ini sunnah muakkad bagi orang yang mampu. Jika orang tidak mampu maka itu tidak disunahkan atau diwajibkan. Nah, kurban ini bisa menjadi wajib apabila kurban ini dikarenakan azan atau janji. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad. Nah, untuk orang yang mampu dan tidak mau melaksanakan kurban itu disebut dengan orang yang sangat tercela dan dibenci Rasulullah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Inna a'tayna kal-kautsar fasol kewalahan insan yang kewalahan. Mungkin Mbak Tarisa bisa membacakan artinya. Artinya yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ketentuan hewan kurban. Ada yang tahu hewan yang bisa dikorbankan itu hewan apa saja? Kambing, Sapi, terus unta, terus domba, terus kerbau. dari hewan tersebut itu adalah golongan hewan dari masuk an'am, yaitu hewan yang untuk diberas susunya dan juga bisa dikonsumsi dagingnya. Adapun syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban itu ada dua, yaitu cukup umur dan tidak dalam keadaan cacat. Yang dimaksud cukup dalam umur ini yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau berumur 2 tahun dan memasuki 3 tahun, dan kambing 2 tahun memasuki 3 tahun, dan domba berumur 1 tahun dan memasuki 2 tahun. Terus selanjutnya waktu dan tempat penyembelihan kurban. Ada yang tahu waktu penyembelihan kurban itu pada hari apa? Pada hari Idul Adha. Idul Adha hari Tasyrik. Yaitu 11, 12, 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Maghrib. tempatnya bisa di mana? Tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Seperti di masjid. Untuk tata cara menyembelih hewan kurban ada 5 tata cara. Yang pertama yaitu hewan yang akan dikorbankan dibandingkan sebelah kiri, rusuknya dengan posisi muka menghadap ke arah kiblat dan membaca doa. Adapun doa untuk menyembelih yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang ketiga, penyembelihan meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya. Yang keempat yaitu
yaitu penyembelihan melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim dan yang menyaksikannya membaca takbir. Yang kelima yaitu penyembelihan membaca doa kabul dan supaya kurban diterima oleh Allah. Adapun doa kabul yaitu Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal minna dan disebutkan nama yang dikurban. Dan yang terakhir yaitu hikmah berkurban. Hikmah berkurban itu ada 6. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Yang kedua, menunjukkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan dekat terhadap perintah Allah SWT. Yang ketiga yaitu mengikis sifat anak dan mewujudkan sifat murah hati. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Yang kelima, sebagai penjaga persahabatan antara sosial. Yang keenam yaitu ikut meningkatkan gizi masyarakat. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi kita? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan bertanya, apa pengertian kurban tadi? Kegiatan yang dilakukan pada saat Idul Adha yaitu menyembelih hewan. Ya, dasar hukum kurban itu apa? Sunnah makan. Terus doa menyembelih kurban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke, terima kasih. Bapak memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita. Pengertian kurban itu adalah artinya yaitu mendekatkan. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintahnya. Dasar hukum kurban yaitu sunnah makan bagi orang-orang yang mampu, namun tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Namun kurban ini bisa wajib jika kurban ini dikarenakan nazar atau janji. Ketentuan hewan kurban. Hewan kurban yang bisa dikurbankan itu seperti unta, sapi, kerbau, dan domba atau kambing. Waktu dan tempat penyembelihan itu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, tempat penyembelihan itu dekat tempat peribadahan seperti masjid. Sekian dari Ibu. Jangan lupa mengerjakan soal pada halaman 119 ya. Iya, Bu. Saya tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang pertama, Vina Nurjana. Hadirah, Bu.
Kalimat Satya, Hadiratu. Eka, Hadiratu. Anis, Nadira. alhamdulillah ya semua. Baik. Di pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita membahas mengenai apa? Tidak tahu, Bu. Jadi di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu tanggal 17 Ramadan. Iya, Ya, Bu. Bu. 17 Ramadan. Dan kepada siapa sih Nabi Muhammad itu memulai dakwahnya? Nabi kepada keluarga dan sahabatnya. Jadi sudah ya. Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai memahami syariat waris dalam Islam. Siapa yang tahu apa itu waris? Orang yang mewarisi harta, Bu. Baik. Ya. Ilmu waris atau mawaris ialah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Dan warisan itu merupakan sesuatu yang diwariskan. Jadi menurut istilah, waris adalah hal perpindahan dan kewajiban terkait kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Waris itu juga biasa disebut dengan ilmu faraid yang berarti ketentuan atau ketetapan Allah. Selanjutnya yaitu tujuan dan dasar hukum mawaris. Tujuan dari ilmu mawaris telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Yang artinya yaitu, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kalian mengetahuinya. Di sini siapa yang tahu tujuan faraid itu apa? Saya, Bu. Bisa dijelaskan nggak tujuan faraid? 1. Menyelamatkan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dari tangan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua, Mencegah terjadinya pengambilan harta orang lain dengan cara tidak halal. dan yang terakhir, Menjaga harta anak yatim. anak yatim. Jadi tujuan dari ilmu mawaris itu ada 3, yaitu yang pertama menyelamatkan harta peninggalan orang yang telah meninggal, yang kedua mencegah pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak halal, dan yang ketiga yaitu menjaga harta anak yatim. Adapun dasar hukum mawaris itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu surat An-Nisa ayat 33 dan dijelaskan pula di hadis Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu ketentuan mawaris. Ketentuan mawaris itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ketentuan waris sebelum dibagi. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga ketentuan perolehan.
Dan yang keempat, cara pelaksanaan hukum waris. Yang pertama terlebih dahulu, ketentuan waris sebelum dibagi. Ketentuan waris sebelum dibagi, harta warisan dibagikan kepada ahli waris setelah dibarengi dengan biaya pengurusan jenazah serta kewajiban lainnya yang belum sempat ditunaikan oleh orang yang telah meninggal. Harta warisan itu baru boleh dibagi setelah kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Kewajiban terpenuhi itu seperti membayar zakat apabila sudah mencapai nisab dan harta itu belum dizakati. Yang kedua, membayar utang apabila jenazah memiliki utang kepada orang lain. Yang ketiga yaitu melaksanakan wasiat yang ketentuannya tidak lebih dari setengah harta warisan. Yang keempat, biaya perawatan waktu sakit. Dan yang kelima, biaya pengurusan jenazah seperti membeli kain kafan dan tempat kembali kubur. Yang kedua yaitu ada ahli waris. Ahli waris itu ada siapa saja? Ada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ya. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Ahli waris laki-laki itu seperti anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki yang sekandung maupun sebapak maupun seibut dan lain sebagainya. Sedangkan ahli waris yang perempuan itu seperti anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu, ada istri dan wanita yang memerdekakan si waris. Yang ketiga sekarang, ketentuan perolehan harta warisan. Ketentuan harta warisan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama zawil furud, yang kedua asoba, dan yang terakhir hijab dan nafsu. Zawil furud merupakan ahli waris yang memperoleh harta warisan sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu yang tertera pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Adapun zawil furud itu terbagi menjadi 6 bagian, yaitu ada yang mendapat setengah bagian, ada yang mendapat seperempat bagian, sepertiga bagian, 1/8 bagian, 1/6, dan ada pula yang mendapat 2/3 bagian. Selanjutnya yaitu ada asoba. Asoba merupakan ahli waris yang mendapatkan harta warisan tidak ditentukan tetapi bisa menerima, menghabiskan atau tidak mendapat apa-apa. Jadi asoba itu sisa-sisa dari hartanya. Asoba juga dibagi menjadi 3, yaitu asoba bin nafsi, asoba bin ghairi, dan asoba ma'al ghairi. Yang terakhir yaitu hijab dan mahjub. Hijab merupakan ahli waris yang lebih dekat sehingga menghalangi ahli waris yang lain yang lebih jauh untuk mendapatkan warisan. Hijab terbagi menjadi 2, yaitu ada hijab son dan hijab ilman. Dan yang kalau mahjub yaitu orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan warisan karena adanya hijab. Dan yang terakhir yaitu cara pelaksanaan hukum waris. Cara pelaksanaan hukum waris itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu ada asoba, haul, dan rukdan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, aku mau tanya, apa yang dimaksud dengan hijab nukson dan hijab ilman itu? Hijab apa, Bu? Hijab nukson dan hijab ilman. Pada bagian ketentuan
ketentuan perolehan atau waris. Lupa Bu. Ya. Baik, dicabutkan yaitu ahli waris yang lebih dekat dengan menjadi penghalang ahli waris yang jauh sehingga ahli waris yang jauh berkurang bagiannya. Sedangkan hijab firman yaitu ahli waris yang lebih dekat menjadi penghalang ahli waris yang jauh sehingga ahli waris yang jauh tidak mendapat bagian apa-apa. Baik, dari sini jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan tutup pertemuan ini. Jadi kesimpulannya yaitu mewaris merupakan ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Tujuan dan dasar hukum mewaris telah dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu di surat Al-Baqarah ayat 188, surat An-Nisa ayat 133 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Ketentuan tentang warisan terbagi menjadi 4, yaitu ketentuan warisan sebelum dibagi, ahli waris, ketentuan perolehan harta warisan, dan cara pelaksanaan hukum waris. Ahli waris di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada ahli waris perempuan dan ada ahli waris laki-laki. Kalau ketentuan perolehan harta warisan terbagi menjadi 3, yaitu zawil furud, asobah, hijab, dan mahjub. Dan cara pelaksanaan hukum waris terbagi menjadi 3, yaitu asobah, aud, dan rodul. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan selanjutnya kalian Ibu beri tugas untuk mencari siapa saja yang mendapat bagian setengah, seperempat, sepertiga, 1/8, 1/6, dan 2/3 dari zawil furud. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama membaca doa penutup terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.